Bapak dan Ibu semua, peserta rapat kerja KONI Kota Depok tahun 2021. Sangat berbahagia kali ini kita di kehadiran Bapak Ferdia Yosep. Bapak Ferdia Yosep ini adalah Wakil Ketua 1 KONI Jabar. Dan beliau kami minta untuk memberikan apa sih atau kenapa sih Jawa Barat bisa kembali kahiji di PON Papua dan menjadi kota ataupun provinsi pertama yang back to back. Selain kalau dulu Jakarta back to backnya karena jadi tuan rumah. Di tahun 70-an sampai 96 itu selalu harus Jakarta yang jadi. Nah sekarang Jawa Barat membuktikan bahwa Jawa Barat better than DKI. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Iya, untuk itu mari saya tidak berpanjang lebar karena beliau sudah kita kenal dan beberapa kali kita atau kami dari KONI Depok meminta masukan-masukan dari Pak Yosep ini secara khusus karena beliau dulu juga ahli strategi bagaimana tim pemenangan Jawa Barat waktu di PON 2016 ya. Jadi sekarang beliau di bidang organisasi tapi keilmuannya tidak akan hilang. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ferdia Yosep. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun. Rekan-rekan yang saya hormati, Oya Ilpa, Pak Ketua yang saya hormati, Bapak dari seluruh pengurus KONI yang saya hormati, para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertemu walaupun saya telat, Pak. Jadi telatnya tadi saya sebetulnya di Bekasi jam 8. Sudah nyampe Bekasi, masuk tol Jagorawi, supir saya salah. Pas nyampe ke arah Sukabumi, masuk ke kiri, akhirnya jalan ke puncak tidak bisa balik lagi. Kita belok-belok sebelum Taman Safari lewat, aduh saya juga nggak ngerti lewat apa. Nah, jadi mohon maaf, seharusnya saya jam 10. Tadi saya sangat bangga sekali bahwa ternyata di daerah juga ada YEL sama dengan Jawa Barat. Jadi boleh ya kalau saya ingin YEL ya. Jadi kalau saya bilang salam olahraga, jawabnya Jabar juara, Depok unggul, Depok 10 besar. Urang sakalikeun we. Ya. Oke, kita mulai ya. Salam olahraga, Jabar juara, Depok unggul, Depok 10 besar. Terima kasih, tepuk tangan, doa kita bersama. Rekan-rekan yang saya banggakan, yang saya hormati, hari ini hari yang sangat luar biasa bagi saya karena saya baru bisa hadir lagi diundang oleh Depok. Sahabat saya sudah lama. Karena kenapa? Biasanya kalau diundang sama Depok saya selalu mengusahakan hadir. Dan hari ini juga sebetulnya banyak yang saya harus lakukan karena pada tanggal 21 Pak, KONI Jawa Barat akan melakukan raker. Kebetulan saya ketua SC aja, tetapi tadi malam saya dapat berita diundang oleh Depok, ya istirahatlah saya berangkat ke Depok. Saya oleh Depok itu, oleh sahabat saya sampai surga ini saya selalu menyerah. Tepuk tangan buat sahabat saya. Nah, kalau berbicara PON, kita Jawa Barat sudah menang, sehingga kayaknya kalau ngobrol 1 bulan itu nggak selesai-selesai, betul. Tapi kalau Jawa Barat kalah, kayaknya 1 bulan koran tidak akan selesai-selesai. Nah, maka dari itu bagaimana kita tukar pikiran. Nah, jadi rekan-rekan, nama saya itu Ferdia Yosep, jabatan saya. Jadi kalau saya berbicara di olahraga dari umur 6 tahun saya masuk renang dan sekarang saya 57 tahun
51 tahun saya di olahraga, sehingga memang bosan. Nah, jadi saya dari atlet renang, pelatih, manajer renang, ketua renang, saya di KONI, dari Binpres, sekretaris, jadi ketua 2, ketua 1. Jadi saya di ketua 1 ini baru 1 tahun. Jadi sebelumnya 2 periode saya adalah ketua 2. Nah, jadi ketua 2. Dan hari ini saya juga bawa staf saya. Dulu juga dia staf Binpres, itu staf bidang organisasi. Ini Ibu Lia. Nah, coba Ibu Lia berdiri. Dan hari ini juga saya didampingi, biasanya selama berpuluh-puluh tahun saya berangkat hanya ke Depok didampingi oleh istri saya yang tersayang dari belakang. Coba berdiri istri saya. Istri saya. Nah, ini motivasi supaya semangat, jadi bukan bapak-bapak saja yang semangat, saya juga ingin semangat. Jadi kalau saya mindset hari ini, saya diundang sebagai ketua 1, yang sebelumnya ketua 2, ada 2 mindset yang saya rubah. Mindsetnya seperti apa? Ketika saya jadi ketua 2, mindset saya bahwa saya harus menjadi ahli ramal dalam olahraga. Tapi ngaramalnya tidak pakai benyan, tapi meramal saya berdasarkan statistik. Nah, jadi 3 periode saya di Binpres saya melakukan statistik. Nah, hari ini saya menjadi ketua 1, artinya saya sangat paham betul dalam Binpres. 3 periode, mungkin di KONI Jawa Barat cuma saya yang 3 periode jadi ketua 2. Sekarang mindsetnya lain, ketika saya jadi ketua 1, kemarin kan ketua 2, saya 1 tahun yang lalu, otak mindset saya bagaimana menjadi seorang perama dengan melakukan pemetaan, membentuk spot intelijen, membentuk spot forensik, membentuk spot genetik, bagaimana membuat satu pemetaan Jawa Barat bisa unggul. Nah, sekarang tugas saya di ketua 1, bagaimana mindset saya menjadi harus orangnya adil, harus bijaksana, tapi saya juga harus hati-hati karena ini menyangkut peraturan. Jadi di bawah ketua 1 itu bidang hukum, bidang organisasi, humas dan seluruh peraturan. Tapi mindsetnya play game, bermain dalam permainan, bagaimana memenangkan prestasi. Nah, kenapa seperti itu? Kita bahas. Yang pertama, ketika saya jadi ketua 2, saya mencoba melakukan analisa teknis. Tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa Jawa Barat jarang terjadi 2 kali juara umum. Berturut-turut jarang. Semua di provinsi baru Jawa Barat. Mindsetnya seperti apa? Kita lakukan analisa. Boleh sambil minum ya? Saya pada saat saya jadi ketua 2, saya melakukan analisis kepada Australia. Jadi saya sebelum tahun 90 saya pernah jadi atlet, saya pernah bertanding dengan Australia. Ternyata Australia itu tidak ada apa-apanya lawan Indonesia. Ketika Australia menjadi tuan rumah Olimpiade, saya juga kaget. Sepertiga dunia berkiblat kepada latihan Australia. Luar biasa Australia. Saya ikut pertandingan selam pada saat itu. Saya melawan Korea. Korea tidak ada apa-apanya. Tetapi Korea setelah menjadi tuan rumah Asian Games, sepertiga blok Asia berkiblat kepada Korea. Harus dianalisa lagi kita ya. Nah, Indonesia Olimpiade Australia, Asian Games Korea. Indonesia jadi tuan rumah. Saya ingat pada saat itu saya masih jadi pelatih tahun 98. Jawa Barat, Indonesia menjadi tuan rumah PON di Jakarta. Hasilnya pada saat itu saya masih ingat Pak ya, Korea itu tidak bisa berangkat. Akhirnya dibiayai oleh Indonesia. Jadi dibiayai sepenuhnya oleh Indonesia, tidurnya makanya dibangun Hotel Mulia. Itu Hotel Mulia, semua atlet-atlet Vietnam itu disimpan di Hotel Mulia. Tahun 98 Jawa Barat juara, Jawa Barat. Indonesia juara Asian Games. Kita juara SEA Games yang udah 3 kali tidak ya. Kita juara SEA Games di tahun 98. SEA Games berikutnya tidak ada Asia Tenggara bloknya ke Indonesia, tidak ada. Kenapa? Malahan setelah juara SEA Games Indonesia ranking 5. Beda dengan Australia, dengan Korea. Nah, sama Vietnam. Vietnam itu masih di bawah oleh kita. Tapi pada tahun 2001 Vietnam menjadi tuan rumah SEA Games. Sampai hari ini
Indonesia belum pernah mengalahkan Vietnam. Kenapa kalau di kita menjadi tuan rumah? Bagus, setelahnya, nah, akhirnya kita analisa lagi ke PON. Semua tuan rumah kita analisa. DKI ketika jadi tuan rumah juara umum terus. Ketika tuan rumahnya pindah ke Jawa Timur, kalah. Saya lihat Sumatera Selatan, kalau tidak salah 5 besar. Jadi tuan rumah, ketika tidak jadi tuan rumah, dia rankingnya di atas 10. Ada apa sebetulnya? Kita coba, ini PON, kita coba di Porda saja. Saya analisa Porda. Tasik menjadi tuan rumah, dia ranking 4 besar. Ketika sudah menjadi tidak tuan rumah, menjadi 11 besar. Sama Indramayu juga, jadi tuan rumah ranking 4 besar Jawa Barat. Setelah tidak menjadi tuan rumah, menjadi 21 besar. Ini ada apa? Nah, kemarin Jawa Barat ranking pertama dengan perolehan medali. Pada saat menjadi tuan rumah, apakah di Papua kita pun takut? Apakah nanti Jawa Barat menjadi 5 besar? Antisipasilah oleh kita pada saat itu. Apa yang harus dilakukan? Karena sejarahnya di Indonesia itu seperti itu. Nah, ini menjadi satu analisis oleh kita. Teknisnya seperti apa nanti kita bahas. Nah, ketika saya analisa lagi, ketika saya menjadi bidang organisasi, otak analisa saya masih tetap, Pak. Akhirnya saya menganalisa perbandingan Indonesia dengan Singapura. Saya menganalisa Singapura, ternyata di Singapura ada 2 stadion internasional yang mempunyai kapasitas 48 orang, 48.000. Indonesia cek, ternyata Indonesia ada 48 stadion. Luar biasa, di Indonesia lebih banyak dengan Singapura. Bapak bisa cek, saya buka lagi, di Singapura hanya punya 24 dokter olahraga. Saya cek lagi di Indonesia, ternyata ada 24.000 dokter olahraga. Saya cek atletnya, tingginya rata-rata atlet Indonesia antara 170 sampai 180. Singapura tingginya juga sama, antara 170 dan 180. Makannya sama. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah melihat Indonesia bisa mengalahkan Singapura. Apa sih yang salah? Nah, kita kayak bingung, makannya sama nasi. Stadionnya lebih banyak kita. Dokter olahraganya lebih banyak. Penduduknya lebih banyak. Semuanya lebih banyak, tapi kita tidak bisa mengalahkan Singapura. Apa yang salah? Nah, akhirnya analisa-analisa, yang salah menurut saya bukan teknis. Latihannya sama, kita agak banyak di Amerika. Yang salah adalah manajemen olahraga ternyata. Kita selalu, manajemen dan organisasi olahraga itu arahnya yang selalu berbeda. Padahal kita adalah komunitas olahraga, semua organisasi adalah manajemennya kepada peningkatan prestasi. Pantas Ketua Umum KONI Jabar memindahkan saya dari Bimpres ke Ketua 1. Artinya bahwa harus ada sinergisitas antara Binpres dengan organisasi. Organisasi kita tuh ujung-ujungnya ke prestasi. Organisasi itu dianggap gagal kalau prestasinya gagal. Ngomong apapun saya hari ini, kalau di Papua gagal tidak ada artinya. Nah, kalau menang makan ngobrol apapun enak. Tapi yang jelas ada dasar analisanya. Tepuk tanganlah buat saya sekali-kali. Berkenaan dengan itu, tadi ada analisa. Nah, sekarang bagaimana dengan mengantisipasi? Nah, kebetulan saya ketua 1, saya itu juga adalah wakil ketua panitia pusat Porprov. Jadi saya sebagai salah satu. Dulu Porda itu hanya di satu daerah. Di satu daerah. Jadi analisa tadi kenapa Indonesia seperti itu, dari tuan rumah kita arahkan ke Jawa Barat, Indramayu saja setelah jadi tuan rumah hancur. Artinya apa? Saya cek lagi ke Indramayu, kenapa hancur? Ternyata stadion yang di Indramayu yang dibangun pada saat Porda bukan dipakai olahraga, tapi jadi sarang walet. Nah, itu masalahnya. Kenapa? SDM sumber daya manusianya yang kurang. Nah, tidak terstrukturlah organisasi. Makanya pada hari ini Porda kita rubah mindset Porprov. Artinya kalau
kita dari dulu Porprov ini sudah dipecah menjadi 9 daerah. Misalkan contoh, ada kemungkinan di tahun 2026 Bogor dan sekitarnya mengajukan tuan rumah Porprov. Saya harap Depok juga mengambil salah satu dari situ. Nah, kalau dulu misalkan Depok menjadi tuan rumah dengan 60 cabang olahraga, sekarang mah tidak usah, ambil saja 3. Masa sih dalam 4 tahun tidak bisa membangun minimal stadion tenis meja yang bertaraf internasional lah. Kayaknya bisa ya Pak ya. Nah, itulah yang kita pecah. Jadi ketika kita dipecah menjadi 9 daerah, ya mudah-mudahan seperti itu. Banjar kalau membangun stadion utama tidak mungkin, masa sih lapang basket. Nah, kalau dipecah-pecah seperti itu, ada kemungkinan bahwa pemetaan pembangunan untuk Porprov ini akan menjadi merata. Kalau pembangunan sudah merata, contoh tadi di Indramayu, stadionnya komplit, orangnya tidak ada, siapa yang mau bertanding? Siapa yang mau latihan? Nah, ini pun menjadi konsep kita. Nah, kembali lagi kepada konsep dari kebijakan organisasi. Nah, ini juga perlu oleh rekan-rekan secara teknik. Oh, seperti itu. Ketika saya mindsetnya menjadi, sebelum saya nanti ke Depok ya, mindsetnya jadi ketua 1, saya mungkin sama dengan bapak-bapak, sama dengan KONI Depok. Ketika saya mengajukan anggaran, pada saat itu saya ingat dengan Bappenas, bukan Bapeda, dengan Pak Benas, saya mempertanyakan, kalau olahraga itu bagaimana Pak? Apakah kita mengajukan anggaran atau mengajukan program dulu? Nah, menurut Bappenas seharusnya program dulu, barulah anggarannya berapa. Yang terjadi saat ini seperti apa? Tidak seperti itu kan. Ini pokoknya anggaran butet kadut, jadi anggaran berapa silakan programnya. Nah, ini pun menjadi suatu perdebatan saya dengan Bappenas, sedangkan Bappenas sendiri ya program dulu. Akhirnya kenapa kita mengalah? Kita sebagai komunitas olahraga tidak bisa meyakinkan pemerintah bagaimana bahwa olahraga ini bisa meningkatkan dimensi industri olahraga, dimensi prestasi. Nah, kenapa saya berbicara dimensi? Nah, ini juga ada cerita. Jadi saya di KONI Jawa Barat dulu adalah koordinator Korea. Jadi koordinator Korea kerjasama dengan Gyeosangbukdo. Ini kita kerjasama dari 2010 sampai 2021 Pak. Kita masih kerjasama. Ini supaya motivasi bapak-bapak aja. Pada saat itu saya utusan Jawa Barat dengan Gyeosangbukdo. Saya ketemu dengan gubernurnya. Pada saat itu gubernurnya rapat Banggar membahas anggaran. Saya nanya, Pak, kalau Gyeosangbukdo itu anggaran olahraga KONI-nya per tahun berapa? Wow. Si ajudan aja dipanggil buat angka-angka berapa won. Aduh, saya kurang jelas Pak. Kalau dirupiahkan berapa? Akhirnya dirupiahkan oleh mereka. Jadi Provinsi Gyeosangbukdo KONI-nya anggaran dalam 1 tahun 11 triliun. Gila enggak? 11 triliun. Langsung saya ngomong kepada gubernur, Pak, kalau di Jawa Barat anggarannya 11 triliun, pemilihan KONI pasti pakai tag wajah. Saya pernah 11 triliun. Bayangkan di kita ada 11 triliun. KONI pusatnya juga belum 11 triliun. Artinya anggaran kenapa sangat besar? Tadi saya berbicara dimensi, ternyata di Korea ada yang disebut dimensi Koreanya seperti apa. Jadi dibuatlah satu undang-undang program oleh Korea yang judulnya Intervensi Ekonomi dan Olahraga di Asia Pasifik. Itu sudah menjadi undang-undangnya Korea. Kalau sudah undang-undangnya Korea mengintervensi olahraga di Asia Pasifik, sudah pasti anggarannya sangat luar biasa. Nah, apakah Indonesia punya dimensi itu? Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak mendengar, tetapi saya mendengarnya pada saat zaman Pak Soekarno. Jadi gini, ini cerita dulu sejarah. Pada tahun 50-an Indonesia mengundurkan diri dari PBB. Putus Indonesia dengan PBB. Tapi pada saat itu Soekarno menciptakan yang namanya Ganepo. Ada yang apa Ganepo? Ganepo ini hampir sama dengan Olimpiade. Dan dibangunlah pada itu Senayan Pak ya. Dimensi kita selama 50 tahun Senayan menciptakan prestasi-prestasi atlet nasional. Senayan dulu, beda dengan sekarang. Nah sekarang setelah perubahan ada dimensi, tidak ada dimensi. Nah, apa yang harus dibuat mindsetnya? Nah, itu
tadi kegagalan di Indonesia juara Asian Games 4 besar, ketika SEA Games 5 besar, teorinya kalau di Asian Games 4 besar, di SEA Games itu harus juara umum, harusnya. Nah, bagaimana dengan Depok sekarang hari ini? Nah, saya hanya memberikan bisikan-bisikan iseng saja lah. Jadi KONI Jawa Barat ini membentuk yang tadi kan, kenapa bisa 2? Setelah kita analisa, kita takut, kita bentuk yang namanya Sport Intelijen. Jawa Barat adalah provinsi pertama yang membuat Sport Intelijen. Akhirnya datanglah dari semua provinsi, datang ke Jawa Barat, studi banding, saya ingat pada saat itu Jawa Timur yang datang, mengenalkan dirinya, ini saya Komandan Sport Intelijen, Kapolres Kediri, datang dari Lampung, ini Komandan Sport Intelijennya dan Rem. Padahal Sport Intelijen Jabar mah bukan detektif. Sport Intelijen Jabar itu adalah intelijensi kita berpikir di dalam olahraga bagaimana memenangkan satu pertandingan. Itu sebenarnya di kita bukan menjadi detektif dan Rem di bawah. Akhirnya kita sampaikan, oh dia sangat mengerti. Nah, bagaimana kira-kira di Jawa Barat? Nah, sekarang saya mau nanya, Depok ingin menjadi 10 besar, apa yang dilakukan? Memverifikasi atau seperti apa? Nah, saya bagi-bagi pengalaman, nanti kita sampaikan orang hitung-hitung dari Depok. Yang pertama, pada saat kita ingin juara umum, jadi gini, Jawa Barat juara umum di luar provinsi Jawa Barat terakhir tahun 57. Bayangkan, sekarang tahun 16. Jadi Jawa Barat hat-trick udah 2 kali. Tahun 57 menjadi juara umum, tahun 61 menjadi juara umum tapi sebagai tuan rumah. Kemarin Jawa Barat tahun 2016 menjadi juara umum sebagai tuan rumah, tahun 2021 tidak sebagai tuan rumah. Nah, ini kira-kiranya seperti apa? Jadi saya kalau dengan Depok sudah seperti sahabat bahwa selalu berdoa Depok harus juara atau 10 besar. Kenapa? Tepuk tangan buat Depok 10 besar, mudah-mudahan tercapai. Ada satu kepentingan saya dengan Depok. Ada satu strategi dengan Depok. Karena salah satunya hampir semua atlet DKI 40% ternyata alamatnya tidak di DKI. Ya, di Bekasi, ada yang di Depok, ada yang di Bogor. Jadi kemarin atlet Jawa Barat itu 133 medali emas, kalau dihitung-hitung 156 medali emas. Kenapa 156? Ternyata atlet Jawa Barat yang mutasi ke daerah lain semua menghasilkan emas. Saya hitung lagi DKI dari 110 medali emas, kalau dihitung KTP emas cuma 93, sisanya mah ada di Depok, ada di Kabupaten Bogor, ada di Bekasi. Nah, mudah-mudahan nanti Kota Depok yang bisa ngambil atlet itu jangan sampai pergi lah. Berkenaan dengan Porda, nah ini tolong disampaikan jangan salah mengimplementasikan. Jadi Porda hari ini kita membuat yang namanya peraturan Porda. Dalam peraturan Porda yang menjadi penyelenggara sepenuhnya adalah KONI Jawa Barat. Dibantu dengan teknis penyelenggaraan pertandingan adalah oleh Pengprov. Terus KONI kota, kabupaten dan Pengcap itu apa? Adalah peserta. Nah, jadi sampai sekarang kenapa banyak cabang olahraga rekomendasinya tidak keluar dari KONI Jawa Barat? Karena kenapa? Ada ketentuan khusus yang dibangun oleh Pemprov berdasarkan kesepakatan Pengcap. Tidak ada kesepakatan di dalam penyelenggaraan. KONI sudah membuat satu aturan, tidak bisa disepakati oleh Pengcap. Karena Pengcap ini adalah peserta. Masa peserta membuat kesepakatan merubah ketentuan KONI? Nah, ini juga harus hati-hati. Kedua, berkenaan dengan mutasi. Mutasi kita tidak melihat ke atas, jangan melihat ke PB. Kita melakukan mutasi penyelenggaraan Porprov. Nah,
ini pasti akan rame, tapi tetap kita harus berubah. Nah, di situ ada klausul, atlet pelatda adalah wildcard. Artinya atlet pelatda itu boleh, jadi tidak usah BK. Nah, tidak usah BK, tinggal diselesaikan mutasinya. Itu. Terus, apakah atlet dari DKI bisa pindah? Nah, di dalam aturan kita ada peluang karena atlet pelatda wildcard dalam bahasa hukum kalau memang atlet Jawa Barat, atlet pelatda Jawa Barat. Wildcard ini kan tidak atlet Jawa Barat, nah, tapi walaupun ini adalah untuk diskresi ketua umum, jadi boleh saja. Hah? Ya. Oh ya. Nah ini dari dalam peraturan dan ketentuan Porprov. Hati-hati dengan daerah, ya nanti di dalam BK ada kesepakatan-kesepakatan, sesuaikan kesepakatannya berdasarkan aturan. Contoh ada beberapa cabang olahraga, dia melakukan perubahan umur. Di dalam ketentuan umur tidak dibatasi, misalkan. Kalau di Jawa Barat silahkan Pemprovnya melakukan BK sesuai dengan sepakatan Pengcap. Tapi kalau di Jawa Barat tidak akan mengakui hasil daripada pordanya. Mangga pertandingannya mah. Urusan bonus mangga dengan kota kabupaten. Nah, nanti Depok juga dengan apa? Dengan Pengprovnya ketika ada kesepakatan, tolong didorong apakah kesepakatan ini sesuai dengan aturan tidak. Kalau tidak sesuai aturan, kita ikut pertandingan di Porda, hasilnya tidak diakui oleh KONI Jawa Barat. Nah ini yang harus disepakati oleh kita. Ya, itu aturan Porprov. Jadi tidak ada sepakatan. Mutasi yang jelas bahwa Pengprov punya kewenangan untuk menentukan mutasi sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sampai ada perpindahan nungtut. Nah, nungtut masalah penggantian apa sih kompensasi. Jadi di dalam Pemprov memutuskan tidak ada hubungan dengan kompensasi. Kompensasi terjadi antara empat mata. Kayak kita sudah mengarahkan. Kita hanya terjadi kesepakatan mutasi ini adalah kesepakatan berdasarkan sesuai dengan peraturan mutasi. Kalau ada pembahasan ini dapat sekian harus dikembalikan, kita itu tidak ada urusan. Urusannya juga itu urusan pribadi. Dan nah, ini harus hati-hati ya. Oke, siap ya untuk 10 besar ya. Siap. Nah, sekarang dari peraturan yang ada, pengalaman yang ada, tadi Jawa Barat bisa juara umum, seperti apa? Jawa Barat pada saat menjadi juara umum, yang pertama lakukanlah pengawasan terhadap atlet. Yang pertama lakukan pengamanan terhadap atlet. Atlet ini harus diamankan oleh kita. Karena kenapa? Saya punya atlet peraih 7 medali emas. Ditawaran oleh Papua itu 1 medali emas 1 miliar. Dengan uang saku 50 juta per bulan. Atlet saya, atlet Jawa Barat tidak keluar, hanya uang sakunya 3 juta. Namanya Padlan. Nah ini karena apa? Karena sama kita sudah diamankan. Amankan nuraninya, amankan batinnya, amankan bahwa dia adalah orang Jawa Barat. Dan dia harus bangga sebagai atlet Jawa Barat. Akhirnya tidak pindah. Yang kedua, awasi atlet tersebut. Karena pengaruh ini tidak akan berhenti-berhenti. Nah, yang ketiga, kendalikan pertandingan. Jadi pengendalian latihan. Apakah saya di sini adalah satu pengendalian? Jadi kalau cabur-cabur ini kan beda-beda. Ada yang pertandingannya bulan Maret, kalau ke Jurnas. Nah sekarang sudah mulai pengendalikan dengan titik kulminasinya di Porda. Jadi kita harus terarah. Yang keempat, membuat inovasi. Nah kenapa tadi Singapura dengan Indonesia latihannya sama. Yang beda adalah inovasinya yang berbeda. Bagaimana kejenuhan terhadap atlet. Nah buat inovasi itu. Yang kelima adalah strategi. Jawa Barat tidak usah pakai strategi kalau ingin menang di Papua. Depok juga tidak usah pakai strategi kalau ingin menang di Porda. Kalau atlet-atletnya juga atlet Cina. Mesti buku rumah strategi itu mah pasti menang. Tapi atlet ini sama, latihan sama, punya pola yang sama. Buat satu strategi. Nah, strateginya seperti apa? Kita juga tidak ada ujung strategi. Buat dulu tahapan-tahapan yang tadi. Nah ini misalkan, ini saya mencoba pernah disampaikan.
Ini hanya motivasi saja bagaimana. Jadi ini jangan terjadi di Depok ya. Ini putus-putus ya. Jangan terjadi di Depok. Saya melakukan verifikasi dengan cabang olahraga sebagai sport intelijen di KONI Jabar. Verifikasi dengan para ketua umumnya, berapa persen akurasinya? Dari analisa akurasinya 30%. Kalau 30 itu 30%. Setelah kita melakukan verifikasi, ini bukan di Depok tapi di Provinsi Jawa Barat. Kita verifikasi lagi, pelatihnya akurasinya cuma 55%. Kenapa pelatihnya 50%? Banyak yang disimpan. Misalkan gini, padahal peluangnya itu 2, tapi supaya dapat fasilitas lain menjadi 5. Jadi akurasinya berkurang. Kita tarik lagi verifikasi dengan atlet. Ternyata atlet 96,8% akurasinya. Jadi kenapa? Ternyata atlet tahu lawan, tahu kekuatan lawan, tahu bahwa saya itu akan kalah sama si. Nah, ini sebagai pengalaman, diskusikanlah jangan sampai seperti di Jawa Barat kemarin. Tetapi kita juga setelah 3 ini menjadi satu analisis kita, ya kita pun langsung kita dihijikan lah kalau bahasa Sunda mah. Kita satukan bagaimana dengan kajian. Yang pertama, penting ketika kita memverifikasi, kita harus punya data. Berkaitan dengan Porda, Porprov, Porprov mau kemana sih arahnya? Depok. Jadi saya sudah lihat kemarin 10 besar ya. Saya kemarin 10 besar, tuan rumahnya 1. Jadi ada 7 besar kekuatan Jawa Barat di Porda itu semuanya adalah letter B. Apa letter B itu? Bandung, Bekasi, Bogor. Banjar belum masuk, Banjar, Jawa Timur Banjar. Nah sekarang Depok mau posisi di mana? 10 besar. Nah, ini adalah kekuatan lawan harus dihitung ketika kita akan melawan. Nah, 7 besar ini harus dihitung. Yang kedua, tuan rumah pun akan menjadi 10 besar. Nah, ada 9 tuan rumah, berarti yang 1 lagi sudah masuk ya Kabupaten Bandung Barat sebagai tuan rumah, dan Kabupaten Bandung berarti sudah masuk 7. Berarti 3 lagi, harus ingat 3 lagi itu adalah Tasik, bukan Tasik, Ciamis, Subang, Cirebon. Nah ini menjadi lawan Depok juga. Belum yang lainnya Karawang. Nah ini menjadi satu perhatian bagi Depok. Nah apa yang harus dilakukan? Bikin statistik. Statistiknya kita buat seperti apa? Ini contoh misalkan Depok. Ya. Ini hanya informasi intelijen saja kepada Depok. Jadi sampai saat ini saya belum pernah melakukan paparan, cuma di Depok lah hari ini. Karena kalau ada raker, kalau ada musorprov, musorkab, saya yang hadir. Tapi kalau isu intelijen saya belum pernah menyampaikan, cuma hari ini saya di Depok ya. Nah ini sampai saat ini yang berdasarkan data intelijen kita, ya. Sampai data kita bahwa yang mempunyai target juara umum ini adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor. Dan sampai hari ini 3 daerah itu ricuh dengan mutasi. Ya Pak, pasti Depok apa? Ricuh dengan mutasi. Lebih dari 110 mutasi berputar di Kabupaten Bogor, Bekasi. Kemarin di Kabupaten Bogor, sekarang hijrah ke Bekasi. Sebelumnya dari Bekasi hijrah ke Kabupaten Bogor. Kota Bandung hijrah di antara 2. Ini sangat luar biasa, makanya beberapa Porprov ditahan dulu. Nah ini, ya, aduh tidak kelihatan. Nah, bari berdiri waktu. Ini hanya pengalaman saja ya. Ini Bekasi jadi pada saat menjadi tuan rumah juara umum. Setelah tidak jadi tuan rumah juara 3. Ini Kota Bandung yang stabil. Kabupaten Bogor waktu Bekasi tuan rumah, Kabupaten Bogor juara 3. Menjadi tidak tuan rumah
yang jadi tuan rumah jadi ke-1. Sebetulnya Pak Belit di sini ya. Artinya setelah jadi tuan rumah itu sudah pasti ketiga. Weh. Nah sekarang bagaimana Kabupaten Bogor? Bapak bisa analisa sendiri. Lanjut. Nah, ini target 3 besar. Nah ini juga informasi dari Bandung Barat mempunyai 3 besar. Nah ini 3 besar ini tidak akan jauh dari ini. Nah ini informasi, datanya ada di kita. Tapi ini kalau dibahas datanya banyak. Kalau memang ada yang dari Depok, saya tunggulah di KONI Jawa Barat. Ya, ini hanya gambaran saja. Lanjut. Ya, hei, lanjut. Oh, udah. Oh. Ah ini tuan rumah sekarang ini banyak Pak. Nah, ini tuan rumah yang lalu 1, 2, banyak. Dan ini semua di SK-kan oleh Pak Gubernur. Tetapi Kabupaten Karawang dengan Kota Tasik mundur karena kalau Karawang ini tidak siap, Kota Tasik ada satu permasalahan hukum. Nah ini menjadi satu perubahan, Bapak-bapak harus mengantisipasi. Kalau kita saja kemarin di PON hanya 4 daerah, 4 provinsi menjadi klaster, pusing. Apalagi sekarang Depok berapa klaster, hanya Kota Tasik dan Kota Karawang tidak ada, tapi Kota Cirebon dengan Kabupaten Bandung. Nah ini harus dipikirkan. Lanjut. Cabang olahraganya seperti apa? Nah ini zona Ciamis, Garut, Kabupaten ini Bapak harus siapkah dengan cabang olahraga ini? Udah tahu ya sekarang? Berarti beberapa cabang olahraga. Nah ini yang dilakukan di wilayah timur Pak. Atletik, balap sepeda, soft tenis. Nah ini di daerah Ciamis dan sekitarnya, Garut, Pangandaran. Nah ini harus diantisipasi. Lanjut. Nah ini yang di Bandung Barat. Nah ini di Bandung Barat seperti ini Pak. Ini di Bandung Barat. Kriket. Nah ini pasti bapak-bapak ada yang di Bandung Barat ya pasti. Ini sebagian dari Bandung Barat pindah ke Kabupaten Bandung di daerah Soreang. Nah ini angkat berat, angkat besi, dayung, polo air, panjat tebing, hoki, sepak bola. Nah ini harus diantisipasi, berarti sudah 3 kloster. 1 kloster saja sudah ada beberapa kota. Nah ini yang bikin berapa anggaran saya juga nggak bayang. Lanjut. Nah ini di Subang dan Kota Cirebon. Nah ini Kota Subang di Cirebon. Lanjut. Nah ini statistik ranking Kota Depok nih. Tahun 2014 ranking 22, tahun 2018 ranking 12, 10, ranking 13 ya. Ranking 13, kalau menurut saya plus lah buat KONI Depok, berarti menaikkan ranking ini. Nah, tahun 2022 saya tertanya mau seperti apa? Ini dari 22 turunnya ke 13 ya, 13. Ini turunnya 9. Ini mau ke ranking berapa? Kalau ini ingin ranking 10 besar, komitmen dari bapak-bapak. Sama saya juga dengan cabang lain. Harus komitmen, artinya, nah ini. Saya dulu pada saat PON Riau dan tuan rumah, tapi jangan dilakukan oleh Depok, ini mah hati saya saja. Saya prinsipnya lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Karena kalah mah tidak terhormat, kalau saya menang masalah bisa diselesaikan lah. Tapi bapak-bapak mah lempeng. Nah ini menjadi putaran-putaran Depok yang harus dimotivasi oleh Bapak. Karena sampai saat ini saya menganalisa psikolog, yang ambisinya sangat besar itu ternyata wilayah barat Pak. Kalau wilayah timur saya lihat kemarin di Garut, Banjar sebagai tuan rumah itu udah penting mas saya bisa ngebangun, tidak ada motivasi untuk sekian besar. Nah ini motivasi ini yang sangat sulit kita kembangkan. Jadi saya berharap motivasi Depok 9 besar juga akan kontribusi nanti tahun 2024. Lanjut. Ini statistik pertandingan tahun 2004 Porda Bekasi. Perkiraan, nah sekarang ini Bapak harus menghitung 943 medali emas yang akan diitukan di Porprov. Kalau statistiknya berapa persen sih 10 besar itu? Kalau 10 besar itu 4% misalkan, tinggal dihitung 4%. Nah setiap cabur
masuk nggak ke 4% perolehan medali? Nah itu mungkin ada tahapan hitungannya Pak ya. Lanjut lah. Lanjut. Nah ini tahun 2004 Porda Bekasi. Depok ini 2,55% ya. Kalau kita hitung kemarin 2,62%. Berarti kalau ingin ranking 10 besar dengan dipecah-pecahkannya menjadi 9 daerah, upayakan menjadi 5% lah dari medali yang diperebutkan. Ini berdasarkan 10 besar yang paling akhir, tapi yang paling aman sih 6%. Nyut. Langkah-langkah. Nah, analisa spot intelijen. Jadi tadi spot intelijen di kita itu bukan spot intelijen detektif, tapi spot intelijen penafsiran. Menurut intelijen ini adalah peluang berdasarkan hasil verifikasi. Lakukan forensiknya, coba telusuri bener enggak. Nah, genetik spotnya itu, ini genetik spot. Contoh, saya punya atlet juara SEA Games, juara Asian Games, juara Porda, tapi 3 kali PON perak terus. Nah ada apa sih sebenarnya mah? Nah contoh, ini pemain catur. Ada yang namanya pemain catur putri. Ada yang namanya Iren. Tahu ya Iren ya, ada catur. Iren ini kalau lawan Medina sulit menangnya. Padahal dia juaranya. Medina ini sulit kalau main dengan si Dita. Si Dita juga sulit kalau mainnya sama si Iren. Nah putarannya itu. Nah ini yang disebut genetik. Nah, setelah analisa ini lakukan verifikasi dengan bapak-bapak, betul nggak? Dalam verifikasi ini peluangnya, prioritas verifikasi pelatih cabur medali, verifikasi emas, benar nggak? Ini harus diverifikasi. Baru susun program strategi. Setelah kita menyusun, harus kita membuat simulasi awal. Kalau diperkirakan Porda ini misalkan bulan Juli, Bapak simulasikan Porda berdasarkan data bulan April. Benar nggak kalau Pordanya bulan April Depok 10 besar? Simulasikan, dasarnya dari mana? Dari analisa, dari hasil BK, itu bisa teranalisa. Nah ini, kegiatan strategisnya seperti apa? Nah, saya yang belum pernah terjadi, kalau cabang olahraga melakukan atau melaksanakan kegiatan, misalkan mengajukan ke KONI Jabar, mungkin di Depok tidak ya. Ketika cabang olahraga memajukan anggaran ke KONI Jawa Barat, untuk melakukan atau melaksanakan BK, sama saya suka ditanya, kejuaraan itu targetnya apa, sasarannya apa, indikatornya apa, siapa yang tanggung jawab, berapa anggarannya. Karena ada beberapa cabur, saya tanya, kalau target dan sasaran itu bedanya apa sih? Ada yang apa enggak? Target dan sasaran. Nah, saya karena orang lapangan, saya emang mikir yang itu Kalau kita berbicara target, saya ingin daging sapi. Targetnya apa? Sapinya kalau ditembak. Kalau sasaran itu apa? Ya bisa badannya, bisa kepalanya, bisa jantung. Nah diimplementasikan seperti itu ya. Oke lanjut. Nah ini selesai udah. Jadi sekarang masalah tadi Porda. Tadi saya banyak masukan bahwa Porda ini terlalu banyak. Sebetulnya nomor Porda banyak ini adalah satu kepentingan KONI Jawa Barat. Yang pertama, Porda di Karawang mempertandingkan 24 cabang olahraga dan 370 nomor pertandingan. Di PON Kaltim posisi Jawa Barat keempat. Paham ya? Ternyata dengan 24 cabur, 300 sekian, posisi Jawa Barat di Kalimantan Timur keempat. Kita rubah mindset lagi, ditambahan cabornya, ditambahan lagi nomor pertandingannya, waktu di Bandung dan sekitarnya, hasilnya di PON Rio Jawa Barat kedua. Di Bekasi ditambahan lagi, ada junior, ada senior, masukkan lagi di Bekasi, komplit. Ini hasilnya juara umum. Apalagi di Bogor ya Pak ya. Hampir semua nomor saya masukkan, hasilnya juara umum 2 kali. Apa coba analisanya? Nah, analisa kita yang pertama, kalau PON, Asian Games dan SEA Games tadi
ternyata nomornya tidak berubah-berubah. Tapi lalu di Porda, nomor pertandingan rubah-rubah, umur ge rubah-rubah. Nah, kenapa kita memperbanyak nomor? Antisipasi. Nah, ketika kemarin di Bogor, jumlah nomor pertandingan sangat banyak, kita mengantisipasi di Papua. Ternyata di Papua dirubah-rubah nomornya, tapi karena Porda kita semua juga ada, 98% nomor Porprov yang ada di Bogor semua ada di Papua. Nah, ini mengantisipasi. Hari ini kebetulan saya jadi ketua 1, saya tidak tahu bahwa Porprov arahnya kemana. Yang jelas Porprov yang sekarang itu arahnya mengikuti Papua, tetapi tidak terantisipasi di Sumut dan di Aceh. Nah, ini ada kemungkinan menurut saya terjadi perubahan penambahan nomor. Karena kalau di Papua ini kenapa sedikit? Karena fasilitasnya yang sangat kurang. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh cabang olahraga dari Depok. Yang pertama, jangan kalau ada kesepakatan di Pengprov, coba berpikir aturan. Pasti bapak-bapak punya aturan Porprov. Kalau tidak punya, tinggal minta ke KONI-nya, KONI Depok. Ini harus dipahami oleh kita. Ada 2 cabang olahraga yang sama kita dibekukan BK-nya. Atau dilanjut silahkan, tapi kita tidak akan mengakui itu. Saya belum disampaikan, tapi yang penting mudah-mudahan Depok tidak ikut ke situ lah. Karena ikut pertandingan juara tidak diakui percuma, tapi kita masih melakukan dia naik banding kepada kita. Nah, juga hati-hati Depok. Karena kenapa saya minta ke Depok hari ini? Orang Depok tuh rata-rata kritis. Kalau menurut saya dianggap kritis, kenapa? Kemarin saja pemilihan KONI urusan hukum tuh beres-beres. Urusan hukum saking kritisnya, nah itu. Jadi sekarang kita mengkritis lagi. Jadi akhirnya antisipasi. Nah, Depok bagaimana mengantisipasi dengan untuk menjadi 10 besar? Tadi coba sampai saat ini setiap cabang olahraga analisa minimal 32 besar, ranking 1 32 besar Jawa Barat Pengprov harus punya. Kenapa? Saya sebagai KONI Jawa Barat punya 22.000 atlet se-Indonesia dari umur 12 tahun sampai 40 tahun. Nah, mudah-mudahan Depok juga hari ini punya atlet yang umurnya dari 12 tahun sampai 40 tahun di Jawa Barat. Lah. Nanti kita analisa lah ke Pak Bimpres. Nah, ini yang saya bisa dapat sampaikan, tolong analisa. Karena 10 besar ini juga 10 besar doa bersama saya dengan Depok, apalagi ketua umumnya sahabat saya, tolonglah 10 besar itu dipertahankan. Kalau ada apa-apa data-data, telepon langsunglah ke KONI Jawa Barat, ada yang namanya Ibu Lia. Ibu Lia ini sangat komplit lah. Mungkin itu Pak yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ini dapat memberi masukan kepada rekan-rekan. Yang jelas secara pribadi saya sangat bangga dengan Depok, makanya hari ini saya ke Depok dan saya berharap Depok menjadi juara 10 besar lah, sesuai dengan salam olahraga tadi. Ya, siap ya Pak ya? Mungkin itu saja yang saya sudah sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang berkenan. Jadi saya tadi ke sini itu 5 jam Pak, sama dengan perjalanan Jakarta Papua, karena nyasap lah ya. Oke, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga ya. Salam olahraga, Jabar juara, Depok unggul, Depok 10 besar. Oke, siap. Salam olahraga, Jabar juara, Depok unggul, Depok 10 besar. Tepuk tangan luar biasa. Iya. Terima kasih.